Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli rambutan bersama Ibu Andin. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Tambelang, Kabupaten Bekasi. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2001-220184. Saya akan melaksanakan uji kinerja di tempat saya mengajar. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak ada pantun nih. Tahan dulu, jangan cakep dulu. Oke, pantunnya beli solar di Mangga 2. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa. Silakan ketua kelas. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ya, dengan mengawali aktivitas berdoa terlebih dahulu, itu mudah-mudahan pelajaran hari ini kita diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Nah, Bapak mau ngecek kehadirannya. Sekretaris, siapa yang tidak hadir? Satu orang, Pak. Satu orang. Siapa? Regita. Kenapa dia? Sakit. Mari ya kita doakan semoga yang dikasih nikmat sakit supaya sehat kembali ya. Amin. Bapak sangat berterima kasih sama kalian sudah bisa tepat waktu ya datang ke kelas. Ya. Nah, selanjutnya coba berdiri. Bapak mau cek kerapiannya. Coba berdiri. Dan sudah rapi? Iya, sudah rapi. Silakan boleh duduk kembali. Jadi kita harus terbiasa ya, membiasakan diri dengan kebersihan ya, kedisiplinan gitu. Oke, bahasa Indonesia. Iya, satu jati diriku, bahasa bersatu jaya. Sekali lagi, bahasa Indonesia. Inilah satu jati diriku, bahasa bersatu jaya. Gitu, tepuk tangan lagi. Oke, Bapak mau menampilkan video ya sebagai acuan kalian untuk memotivasi diri. Kalian simak terlebih dahulu videonya, nanti akan Bapak tanyakan pesan apa yang bisa diambil dari tayangan tersebut. Oke? Siap ya? Jadi kalian simak, nanti akan Bapak tanyakan pesan apa yang bisa diambil. Oke? Tidak bekerja. Kalau orang bertanya sama saya, Pak Pri, kok bisa begitu? Minta apa itu? Saya minta sepeda. Kalau anda naik sepeda, ada bekerja terjadi. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80, kalau ditanya ahli umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya udah meminta. Kenapa? Karena
alasan-alasan tadi aja. Itu motivasi. Yang penting motivasi itu. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya itu makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya anjay IQ-nya tinggi, tapi semangat. Tidak memiliki disiplin, forget. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang mencerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat seperti ini. Antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada, masalah kenalan, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmati itu. Kisah yang diberikan oleh ayat saya, jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Ya, siapa yang bisa mengambil hikmah atau pesan apa yang bisa diambil? Yuk, siapa yang bisa mengungkapkan? Silakan. Ya, silakan berdiri. Ardita. Pesan yang dapat diambil yaitu tidak ada gunanya IQ yang tinggi, tapi ia pemalas. Yang penting itu sehat dan mau berkorban untuk masa depan, disiplin dan juga konsisten. Iya, tepuk tangan. Iya, jadi tidak ada gunanya kalau kita memiliki IQ yang tinggi. Ya untuk apa? Kalau kita tidak disiplin, kita tidak bisa mengatur diri sendiri, kita tidak bisa memimpin diri sendiri. Maka ini kita sudah mulai mengaitkan dengan materi kaidah kebahasaan. Ya. Mulai mengaitkan dengan materi kaidah kebahasaan. Namun sebelum itu, Bapak mau membangkitkan ingatan kalian terhadap materi sebelumnya. Karena kita materi sebelumnya itu tentang struktur teks ceramah. Oke, Bapak mau tanya terlebih dahulu nih. Pengertian ceramah. Siapa yang bisa mengungkapkan pengertian ceramah? Saya, Pak. Ya, silakan. Aisyah, berdiri. Ceramah adalah pembicaraan dua arah di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi pengetahuan dan sebagainya. Ya, tepuk tangan untuk Aisyah. Jadi, ceramah itu memberikan informasi di depan umum, di depan orang banyak. Nah, informasi itu macam-macam. Ada isinya tentang ilmu pengetahuan, ada isinya tentang langkah-langkah suatu hal, ya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya Bapak ingin tanyakan ciri-ciri teks ceramah. Siapa yang bisa? Siapa? Ya, silakan Ardita berdiri. Ciri-ciri teks ceramah yaitu yang pertama disampaikan oleh seseorang yang bergelut dalam bidang atau disiplin dalam ilmu tertentu. Yang kedua, memiliki struktur yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Yang ketiga, isi teks ceramah disesuaikan dengan tema yang ditentukan sebelumnya. Yang keempat, bahasa yang digunakan pada teks ini yakni sopan dan mudah dipahami. Yang kelima, berisi informasi yang bertujuan untuk mengajak, memberi nasihat, menghibur, dan dapat diterapkan atau diamalkan dalam kehidupan. Masya Allah, luar biasa. Kita tepuk tangan. Ya. Jadi ciri-ciri teks ceramah tentunya harus memiliki struktur yang lengkap, gitu ya. Harus ada pembukaan, harus ada isi dan penutup, ya. Jadi semua hal tersebut, artinya semua hal tersebut itu yang dimaksud teks. Semua teks itu dibangun oleh kumpulan paragraf, ya. Di dalam kumpulan paragraf itu terbentuk adanya kumpulan kalimat.
kumpulan kalimat itu dibentuk oleh kumpulan klausa. Klausa itu dibentuk oleh kumpulan kata. Kata itu gabungan dari beberapa huruf. Jadi urutannya kayak gitu. Huruf, klausa, kalimat, paragraf. Kumpulan paragraf membentuk teks. Semua itu dibangun oleh struktur dan kaidah kebahasaan ya, atau unsur bahasa alias tata bahasa. Ya, jadi tidak semua teks memiliki tata bahasa yang lengkap. Tergantung si penulis atau si pembuat teks itu tujuannya akan membahas apa. Nah, kalau dia akan membahas tentang seputar teknologi, berarti akan banyak teks-teks atau kata-kata istilah di dalamnya berkaitan dengan teknologi. Jadi ini sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Kita tadinya kompetensi dasarnya sama dengan pertemuan sebelumnya ya, karena memang masih di bab yang sama, yaitu teks ceramah, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan di dalam ceramah. Indikatornya yaitu untuk yang sekarang menelaah kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks ceramah ya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning ya. Jadi kalian diminta untuk mampu menelaah kaidah kebahasaan yang ada di dalam sebuah ceramah. Jadi seperti itu ya. Jadi Bapak harap kalian bisa termotivasi untuk melakukan telaah analisa sebuah teks ya. Karena kalau kalian sudah pandai menganalisa, nanti tuh bisa menjadi editor biasanya, kan? Editor teks, nanti kerja di surat kabar. Nah, sekarang Bapak ingin kalian mencari sendiri definisi kaidah kebahasaan yang ada di dalam ceramah. Tadi kan teman kalian sudah mengungkapkan ya kaidah kebahasaannya apa saja. Nah, sekarang kalian mencari sendiri definisinya dengan permainan word wall. Ya, permainan word wall ini ya, oke, Bapak jelaskan lebih dahulu. Jadi permainan word wall ini kalian seperti memainkan Pac-Man. Tahu Pac-Man? Tahu lah ya. Jadi ini kalian cari, nih pertanyaannya bisa di sini. Pada kalimat sapaan atau kata sapaan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia terdapat penggunaan kata ganti. Kata ganti apa di sini dia masuknya? Ya, kata ganti orang kedua aja udah. Orang ini sebagai diri kalian. Jadi kalian arahkan, ini kan pada panah ini kalian arahkan supaya masuk ke kamar yang ada jawabannya, yang benar tentunya. Ya. Jadi kalau kalian benar di sini berarti selamat, tidak dimakan sama monster, sama penjahat. Nah, kalian bakal kasih nyawa 3. Jadi kalian punya 3 kesempatan. Nah, ya. Tapi sebelumnya kalian kembali ke kelompok yang sudah Bapak bentuk di pertemuan sebelumnya menggunakan aplikasi Picture Wheel. Jadi kalian silakan kembali ke kelompok sebelumnya. Ya, silakan. Ya, silakan kembali ke kelompok sebelumnya. Oke, Bapak tanyakan kembali, sudah paham belum alur permainannya? Oke, Bapak cek lagi semangatnya. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku, yang diriku, bahasa pemersatu jaya. Oke, tepuk tangan. Oke ya. Nih, link permainannya akan Bapak kirim. Nah, ini semua peserta harus mengikuti ya. Jadi semuanya mengikuti, meskipun kalian di dalam tim, jadi kalian tetap mengikuti. Setelah itu, kalian isi konten di sini. Ini APBD akan Bapak berikan kalian. Oke, Bapak perjelas kembali, khawatir kalian belum jelas. Jadi setelah kalian memainkan permainan tersebut, anggap aja kalian sebagai detektif untuk mencari jawaban yang benar. Ya, setelah kalian mengikuti permainan tersebut, nanti akan timbul jawabannya. Nah, lalu kalian tulis di sini. Kan kaidah bahasanya misalnya konjungsi temporal, pengertiannya itu apa? Ya. Lalu kata ganti orang
Pertama, tunggal. Pengertiannya itu apa? Dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa, Ya, silakan. Bapak kasih aba-aba. Ya, setelah itu Bapak kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan itu. Setelah selesai, baru kita bahas secara bersama-sama. Kita samakan persepsi, oke ya? Oke, bapaknya 1, 2, 3. Silakan mulai. Bisa, Ais. Bisa, Ais. Aku mati. Mati. Habis nyawanya. Coba. Udah selesai. Coba. Semuanya kemarin kalian buka apa? Coba kita samakan persepsi. Jadi kaidah kebahasaan yang kalian temukan ada kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama apa pengertiannya? Kata ganti yang biasa digunakan untuk menggantikan orang saat berbicara. contohnya ada kata Saya ya. Saya hormati kayak gitu ya. Oke, yang berikutnya kata ganti orang pertama udah. Lalu yang berikutnya apa? kata ganti orang kedua. Ya, kata ganti orang kedua. Apa kata ganti orang kedua? Kata ganti orang untuk menunjuk lebih dari satu orang atau sapaan. Atau sapaan. Contohnya kayak gimana? Seperti apa? Yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, lalu apa lagi? Sahabat-sahabat. Iya, lalu yang berikutnya? Teman-teman. Ya, bisa. Hadirin sekalian. Ya, betul. Kata ganti orang pertama sudah, kata ganti orang kedua. Oke, yang berikutnya kata kerja mental itu apa pengertiannya? Ayo, kata kerja mental tadi sudah cari. Ayo, apa pengertiannya? Kata kerja yang menerangkan suatu tindakan yang Iya, jadi kata kerja yang berkaitan dengan batin, mencintai, menyukai, menyayangi, iya. Kayak gitu. Lalu yang berikutnya apa? Betul. Ada kalimat imperatif. Apa pengertiannya? kalimat yang di dalamnya mengandung himbauan, ajakan, harapan atau saran kepada orang lain. Iya. Contohnya? Ayo. Ya, sebaiknya, seharusnya, setidaknya, harus. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, untuk bagian sekarang karena kalian sudah tahu konsepnya, pengertiannya, dan contohnya seperti apa. Sekarang kalian analisa teks ceramah yang sudah kalian bawa dari rumah. Silakan kalian analisa kaidah kebahasaannya. Ya, silakan kalian analisa. Tadi kan ada 7 ya. Jadi sebetulnya itu banyak, tapi kita batasi sampai 7 saja karena tidak semuanya itu ada di dalam sebuah teks. Ya, silakan kalian analisa. Setelah kalian analisa, lalu kalian nanti
presentasi yang menyampaikan hasilnya di depan. Oke, silakan mulai dari sekarang. Sesuai dengan ini ya, tampilan figur wheel. Oke, siap? Siap ya. Jadi siapkan di dalam satu tim satu orang menjadi moderator. Oke ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak klik nih. Kelompok siapa yang akan tampil? Kelompok dua, ayo silakan. Kelompok dua. Ayo, ayo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan ada kaidah pembahasan apa saja di dalam teks tersebut. Yang pertama itu ada kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama tunggal. Kata ganti orang pertama tunggal yang ditemukan adalah kata saya terdapat dalam kalimat. Yang pertama saya melihat beberapa orang dan yang kedua sekolah saya itu masih memiliki. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan hasil analisis kaidah pembahasan teks irama dengan tema sopan santun kepada orang tua. Jadi yang pertama ada kata ganti orang pertama tunggal. Kata ganti orang pertama tunggal yang ditemukan adalah kata saya. Terdapat dalam kalimat saya menyampaikan pesan. Yang kedua Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan. Lagi kelompok 1 dan kelompok 3. Ya. Ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya, silakan. Siapa yang jadi moderator? Surya, ya, silakan. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kaidah kebahasaan teks irama kami yang berjudul pergaulan bebas. Nah, yang pertama itu ada kata ganti orang pertama tunggal. Kata ganti orang pertama tunggal yang ditemukan adalah kata saya terdapat dalam kalimat 1. Saya akhiri ceramah pada hari ini. 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan yang kedua ada kata ganti orang kedua jamak. Kata ganti orang kedua jamak dalam kurung sapaan yang ditemukan adalah 1. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian. Ketiga, konjungsi temporal atau waktu. Kata hubung yang berkaitan dengan waktu tidak kami temukan dalam analisis teks ini. Oke, yang keempat ada kata menjadi sebab akibat.
tulis miring terdapat di kalimat 1. Oleh karena itu, sebagai orang yang beragama, 2. Bergaul bebas dilarang karena menyebabkan terjadinya perbuatan yang tidak terpuji. 5. Kata istilah. Kata tertulis miring terdapat di dalam kalimat 1. Norma-norma agama. Yang keenam, kata kerja mental terdapat di dalam kalimat 1. Mengabaikan norma-norma. 2. Memiliki batasan. 3. Yang tidak memiliki batasan. 4. Tidak lagi mengenal mana yang benar. 5. Laki-laki dengan perempuan diperbolehkan selama masih ada batas. 6. Membatasi pergaulan terhadap orang yang bukan mahramnya. 7. Kalimat imperatif terdapat di dalam kalimat 1. Sudah seharusnya para remaja memperhatikan. 2. Kita harus menjauhi perbuatan zina. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang berikutnya otomatis 31 yaitu kelompok 1. Siapa tahu? Ya, silakan. Kelompok 1. Kelima, kalimat imperatif terdapat di dalam kalimat marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa beribadah dan bantu orang tua. Kita harus memanfaatkannya secara bijak. Kita harus mendapatkan hal-hal yang positif dari HP dan internet. Fasilitas HP dan internet harus mendatangkan hal positif untuk kita, bukan masalah sebaliknya. Sekian dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya dari tampilan setiap kelompok setelah Bapak simak, Bapak perhatikan, Bapak nilai, ternyata kelompok yang paling semangat, yang moderatornya Surya tim 3 ya. Tangan. Nah, setelah kelompok sudah tampil, Bapak juga sudah memberikan penguatan. Sekarang waktunya Bapak ingin memberikan evaluasi ya sejauh mana hasil pemahaman kalian terhadap analisa kaidah kebahasaan di dalam ceramah. Ya, sudah Bapak kirim linknya, sudah sampai? Sudah, silakan dikerjakan. Itu setelah dicek ternyata paling tinggi hasilnya Aisyah. Sekarang LKPD yang tadi dikumpulkan. LKPD. Ya, itu lembar kerja peserta didik. Silakan sini dikumpulkan. Oke. Nah, coba. Ya, kita sudah ada di ujung pembelajaran. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Pak. Silakan Surya berdiri. Baik teman-teman, kita telah sama-sama menganalisis tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, itu yang pertama ada kata ganti orang pertama tunggal, yang kedua ada kata ganti orang kedua jamak, yang ketiga ada konjungsi temporal, yang keempat ada konjungsi sebab akibat, yang kelima ada kata-kata teknis, yang keenam ada kata kerja mental, yang ketujuh ada kalimat imperatif. Ya, tepuk tangan. Surya bagus. Jadi kegiatan berikutnya yaitu merefleksi ya. Jadi bentuk refleksinya ini lewat Google Formulir. Nanti tinggal kalian klik, kalian pilih emotnya bagaimana pembelajaran hari ini. Cukup ya untuk materi hari ini. Tadi Surya teman kalian sudah menyimpulkan
untuk materi hari ini dan redaksi sudah kalian kerjakan. Nanti hasilnya akan Bapak lihat. Yang paling banyak memilih emot senyum ada berapa orang? Oke, untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita mengkonstruksi teks ceramah. Ya, jadi ini materi terakhir yaitu nanti kalian belajar membangun teks ceramah. Ya, nanti kalian satu-satu maju menyampaikan ceramah. Ya, oke, cukup. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Oke, kita cek lagi semangatnya meskipun sudah di akhir. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tepuk tangan. Bapak ada pantun nih. Apa tuh? Ada petir, bukan sembarang petir. Ya. Petir menyambar rumah si ratu. Ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas. Oke teman-teman, sebelum kita ke pulau rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillah.